warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, anak-anak marilah kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Terima kasih. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, anak-anak kita tidak boleh lengah. Kita harus selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan saat setelah bepergian atau mau sebelum bepergian. Kemudian jangan lupa memakai masker dan jaga jarak. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Sekarang Bu Rina tanya, siapa nih yang mau menceritakan pengalaman seharian kemarin ngapain aja? Silahkan, Damar Jati. Yang pertama, setelah bangun tidur, saya merapikan tempat tidur. Kemudian, saya membantu ibu, yaitu menyapu lantai. Berikutnya, mengerjakan tugas sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Rina tanya dulu. Mungkin anak-anak masih ingat kemarin kita belajar sampai subtema berapa ya? Subtema 2, pinter. Yang hari ini kita belajar subtema 3. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 1, muatan terpadunya bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian adalah, nah, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis teks penjelasan eksplanasi ilmiah dengan menuangkannya ke dalam peta pikiran. Yang terakhir, hari ini kita akan belajar anak-anak mampu menuliskan 5 peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkup ASEAN. Selanjutnya akan Bu Rina tampilkan materi untuk hari ini. Perhatikan teks berikut ini. Penyebab lunturnya budaya Indonesia. Nah, anak-anak, disebut apakah teks tersebut? Bagus, yaitu teks eksplanasi. Lalu, dapatkah anak-anak menyebutkan unsur apa saja yang terdapat dalam teks tersebut? Pinter sekali. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, yang ketiga simpulan atau interpretasi. Anak-anak, bacalah teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti ya. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Selanjutnya, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada tabel berikut menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Bacalah teks berikut dan amati gambarnya dengan teliti. Anak-anak, di dalam gambar tersebut ada komponen apa saja ya? Benar, ada panel surya, ada controller, ada inverter, dan ada baterai. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya? Mari kita amati video berikut ini. Panel surya disebut juga dengan sel fotovoltaik. Panel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Perubahan tersebut disebut dengan efek fotovoltaik. Setelah listrik dihasilkan oleh panel surya, listrik akan diteruskan ke controller.
Controller akan mengisi baterai jika baterai kosong, kemudian disalurkan ke inverter. Inverter adalah alat untuk mengubah arus listrik searah menjadi arus bolak-balik. Setelah itu, listrik dengan arus bolak-balik disalurkan ke rumah-rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah mengamati video tersebut, jelaskan prinsip kerja sel surya menggunakan kalimat anak-anak sendiri. Jangan lupa kirimkan tugas anak-anak melalui grup WhatsApp ya. Sekarang lakukan percobaan membuat rangkaian lampu sederhana dengan sumber energi kentang dengan menyimak video di link berikut. Setelah anak-anak mengamati video dan membuat percobaan, buatlah laporan dari percobaan sumber alternatif energi listrik yang telah anak-anak lakukan. Bentuk kerjasama antara Indonesia dengan anggota ASEAN yang lainnya adalah yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua di bidang kebudayaan, yang ketiga di bidang sosial, yang keempat di bidang lingkungan hidup, yang kelima di bidang politik, 6 di bidang keamanan, dan di bidang ilmu pengetahuan. Anak-anak, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk kerjasama diantaranya adalah ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation, ASEAN COS, dan menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN SCIRT ke-52. Pertemuan dihadiri oleh Sekretariat ASEAN serta 22 delegasi dari 8 negara ASEAN. Perwakilan dari Brunei Darussalam dan Singapura berhalangan hadir. Pertemuan ini berlangsung mulai tanggal 1 April hingga 3 April 2018 di Pusat Penelitian IPTEK Serpong, Tangerang Selatan. Program yang dibahas dan didiskusikan dalam pertemuan ASEAN SCIRT adalah 1. Membangun mekanisme transfer teknologi berupa program pendampingan dan insentif untuk mendukung perusahaan berbasis IPTEKin. 2. Menyusun kerangka kebijakan dan panduan dalam rangka memperkuat kolaborasi antara akademisi Litbang dengan sektor swasta. 3. Memprakarsai dan mendorong mobilitas pakar dan peneliti, serta memperkuat keikutsertaan perempuan dan pemuda dalam bidang IPTEKin. Baik anak-anak, setelah menyimak video-video tersebut, tuliskan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang IPTEK ke dalam tabel berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Burina. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Hebat. Semua sudah jelas ya anak-anak. Mari bersama-sama kita simpulkan materi pada hari ini yang telah kita pelajari. Masih ingatkah anak-anak unsur-unsur yang terdapat pada teks eksplanasi itu apa saja ya? Ada 3 apa unsur saja di ya? dalamnya, Bu. Bagus. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah simpulan atau interpretasi. Anak-anak silahkan mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom secara mandiri ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama berdasar keyakinan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat.